Matius 10 ayat 16-33. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang yang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi, di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Demikian pembacaan Alkitab. Mari kita ikuti bersama-sama pembacaan MTPJ. Alasan pemilihan tema. Hakikat keberadaan gereja Tuhan adalah membawa kabar baik, kabar keselamatan, yaitu Injil. Karena itu, pemberitaan Injil adalah kewajiban dan tugas pokok gereja. Secara historis, gerakan pekabaran Injil secara masif mulai sejak ketuangan Roh Kudus di hari Pentakosta. Tantangan, ancaman, penganiayaan, pembunuhan, hambatan, pertentangan, dan lain sebagainya mewarnai gerakan pekabaran Injil. Kendati demikian, dengan segala risiko, para misionaris telah membawa Injil masuk di tanah Minahasa, menerobos tirai-tirai budaya dan agama, animisme. Injil bertumbuh, berkembang dan menghasilkan buah-buah pertobatan, peradaban dan keselamatan. Kita merasakan dan menikmati buah-buah itu. Sangat disayangkan jika pohon Injil di tanah Minahasa layu, kering, mati dan punah oleh karena ketidakpedulian. Tidak berani mengambil resiko untuk menjaga, memupuk, menyiram,
dengan segala konsekuensi. Di minggu ini kita merayakan hari ketuangan Roh Kudus di hari Pentakosta sebagai titik awal pemberitaan Injil secara meluas di seluruh dunia dan telah tiba di tanah Minahasa. Jemaat diajak merenungkan dan menghayati gerakan penginjilan masuk di tanah Minahasa di bawah tema Beritakanlah Injil dengan segala resiko. Pembahasan teks Alkitab. Secara singkat diceritakan latar belakang pembacaan Matius 10 ayat 16 sampai 33. Adalah Yesus memanggil 12 muridnya dan memberi kuasa untuk memberitakan tentang kerajaan sorga. Yesus Kristus menggambarkan karakteristik konteks alamat atau medan tujuan pemberitaan Injil tentang kerajaan Allah. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Pemberitaan Injil digambarkan seperti domba di tengah-tengah serigala. Bagi orang Israel, gambaran ini sangat dimengerti bahwa domba adalah binatang bersih dibandingkan anjing dan babi. Domba memiliki kaki yang pendek dan tidak bertanduk. Karena itu domba rentan terhadap ancaman predator untuk memangsanya. Serigala adalah predator utamanya. Ketika diserang, domba tidak dapat melawan. Yang dapat dilakukan adalah melarikan diri. Tetapi karena kakinya pendek, tidak dapat lari cepat. Pesan intinya adalah Yesus Kristus menggambarkan tentang tantangan dan resiko pemberitaan Injil atau domba akan selalu berhadapan dengan ancaman penentang atau oposisi dan penganiaya serigala. Domba adalah binatang tidak berbahaya atau suka damai. Tetapi serigala binatang buas berbahaya, suka mengancam dan memangsa domba. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ular di bidang kedokteran dijadikan simbol karena dipersepsikan memiliki Aesculapius, yaitu kemampuan menyembuhkan penyakit. Dalam mitologi Yunani, dewa Aesculapius adalah dewa penyembuhan. Ular dalam kebudayaan Yunani juga sebagai simbol hikmat. Salah satu ciri utama ular adalah ketika terancam secara cepat melarikan dan menyembunyikan diri. Sedangkan merpati adalah binatang setia, tidak mendua, penuh kasih, damai, tidak berdosa dan berkomitmen pada kebenaran. Inti pesan Yesus dalam gambaran karakteristik tentang medan pemberitaan Injil adalah bahwa penentang dan penganiayaan akan selalu ada di hadapan pemberitaan Injil. Yesus Kristus hendak menyatakan bahwa pengikutnya adalah seperti domba yang tidak berdaya melawan serigala. Cara menghadapi serigala adalah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Artinya, sebagai domba ketika berhadapan dengan ancaman, jangan melawan kekerasan dengan kekerasan, tetapi menghindar dari penganiayaan seperti ular dengan bijak. Pintar, cepat mencari perlindungan, persembunyian, menghindar dari ancaman bahaya. Tetapi tidak sebagai pengecut dan pengkhianat, melainkan seperti merpati yang tulus, tidak mendua, setia, penuh kasih, damai, tidak tergoda dengan dosa dan berkomitmen pada kebenaran dalam segala keadaan. Orang percaya harus bertahan dan bertekun dalam iman ketika menghadapi dan mengalami kesengsaraan. Karena hal itu bagi Rasul Paulus adalah batu loncatan penyucian dan pengudusan diri untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Pengikut atau murid Yesus Kristus tidak akan melebihi sang guru. Yesus Kristus adalah kepala gereja, karena itu anggota jemaatnya harus meneladani, mencontohi, dan hidup menurut ajarannya. Seperti Yesus Kristus tidak takut menghadapi penentangnya,
penuh hikmat menjawab penentangnya, dan rela menerima penderitaan dan penganiayaan demi tercapainya misi Bapa yang diembannya. Maka orang percaya jangan takut dan meninggalkan pemberitaan Injil demi hidup di zona nyaman. Injil tidak akan dihalangi oleh pemberita Injil yang penakut dan pengecut. Karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Orang percaya sebagai pemberita Injil harus berani mengatakan dan memberitakan secara terbuka rahasia atau misteri Injil yang hanya terungkap kepada mereka yang beriman kepada Yesus dan dikaruniai Roh Kudus. Jangan takut terhadap mereka yang menentang, mengancam hidup, menganiaya, dan terutama terhadap kematian. Memang kematian selalu ditakuti dan dihindari manusia. Bagi orang beriman kepada Yesus Kristus, diberitakan bahwa maut telah dikalahkan dengan kebangkitannya. Penganiayaan, penderitaan, dan kematian hanya dapat membunuh tubuh, tetapi hanya Yesus Kristus yang dapat membinasakan baik tubuh maupun jiwa. Artinya, roh jahat, kuasa kegelapan hanya memiliki kuasa atas kelemahan daging. Seperti iblis yang membuat Ayub menderita, tetapi tidak atas jiwa, tidak atas semangat hidup. Bahkan Yesus Kristus dapat menyembuhkan dan membangkitkan tubuh dan menyembuhkan penderitaan orang yang sungguh beriman kepadanya. Karena itu, jangan takut memberitakan Injil, sebab mata Tuhan senantiasa menjaga, memelihara, memperhatikan sampai hal kecil seperti sehelai rambut pun dari orang percaya. Makna dan implikasi firman. Pertama, murid Yesus Kristus yang baik dan setia adalah pemberita Injil. Pemberitaan atau kesaksiannya hanya akan bernilai, bermakna, dan bermanfaat jika pendengarnya menerima Injil, percaya kepada Yesus Kristus, dan mengubah hidupnya. Yesus Kristus menggambarkan karakteristik medan pelayanan pemberitaan Injil sangat menantang dan mengancam. Karena medan pelayanan itu merupakan medan pertempuran antara roh jahat dengan roh Allah. Murid Yesus Kristus adalah alat roh Allah memberitakan Injil kabar keselamatan. Sementara orang yang tidak percaya digunakan sebagai alat roh jahat untuk melawan, menentang, dan menganiaya pemberita Injil. Rasul Paulus menegaskan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat. Kedua, murid Yesus Kristus sebagai pemberita Injil dimetaforakan sebagai domba di tengah-tengah serigala. Kita sebagai dombanya dipandang lemah, mudah dibangsa oleh kuasa roh jahat di dunia. Karena berusaha hidup kudus, suci, bersih, suka damai, tidak mau berkompromi dengan ketidakadilan, tindak kekerasan, peperangan, penganiayaan, korupsi, penipuan, dan lain sebagainya. Cinta kasih Yesus Kristus kita pancarkan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sebagai dombanya yang lemah dan tidak berdaya melawan kuasa roh jahat atau serigala, kita sangat bergantung pada pertolongan kuasa Yesus Kristus dan harus selalu bersandar serta berharap padanya. Tempat pelarian, persembunyian, dan perlindungan kita adalah Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Yesus adalah gembala kita, memberi jaminan untuk hal itu. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Rasul Paulus menguatkan murid-murid Yesus Kristus. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman
dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Ketiga, ancaman penentang datangnya dari luar dan dari dalam. Ancaman dari luar datangnya dari mereka yang tidak mengenal Allah. Bahkan kuasa roh jahat dapat menggunakan orang dari dalam keluarga dan sesama anggota jemaat untuk menentang dan menggoyahkan komitmen iman dan kebenaran Yesus dari pemberita Injil. Yesus Kristus mengingatkan kita agar waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Keempat, sangat menyakitkan hati adalah ketika tantangan datang dari dalam, yaitu ketika dihianati oleh mereka yang dikasihi, dicintai, hidup bersama serumah, ditolong, dinafkahi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita menerapkan kasih yang sesungguhnya. Kasih Yesus Kristus adalah kasih yang membebaskan, mencerahkan, dan menyelamatkan. Kasih itu tidak selalu menyenangkan dan mengenakan. Inilah resiko yang harus siap kita tanggung. Injil tidak dapat dihalangi oleh pemberita Injil yang ragu-ragu, penakut, dan pengecut. Tidak berani mengambil resiko karena ragu-ragu, khawatir, takut hidup di luar zona nyaman, berkompromi dengan roh jahat, tidak menyampaikan kebenaran Injil dengan hanya menyampaikan khotbah yang menyenangkan telinga, tidak tulus melayani, tidak tegas bersikap adil dan benar, dan seterusnya karena ingin hidup di zona nyaman. Karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Mereka yang bersikap berani, berintegritas, dan konsisten, berkomitmen iman, mengaku dan memberitakan kebenaran Injil akan diakui Yesus Kristus di hadapan Bapa di sorga. Dan kepadanya tersedia tempat kediaman kekal di sorga. Sebaliknya, mereka yang pengecut, khawatir, takut serta tidak menyangkal diri, tidak mau memikul salib, tidak berani mengambil resiko, serta tidak mengikut Yesus dengan taat dan setia, memang akan senang di dunia. Tetapi kepadanya akan diberikan tempat penderitaan dan kesengsaraan kekal di neraka. Pada hakikatnya semua jemaat adalah pemberita Injil. Namun pelayan khusus Gemim, pendeta, guru agama, penatua, diaken diberi tanggung jawab khusus memperlengkapi anggota jemaat untuk hidup berpadanan dengan Injil. Karena itu pelayan khusus harus berani, berintegritas, dan konsisten, berkomitmen iman, mengaku dan memberitakan kebenaran Injil melalui perkataan dan perbuatannya sebagai teladan, serta siap pikul salib sebagai resiko dengan gembira dan penuh ucapan syukur. Demikian MTPJ di tanggal 5-11 Juni 2022. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan Yesus, kami mengagungkan nama-Mu. Engkau layakkan hamba-Mu untuk membaca Alkitab dan membaca MTPJ untuk membawa jemaat-Mu di wilayah Gemim merenungkan di sepanjang tanggal 5-11 Juni 2022. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biar Engkau menuntun langkah kehidupan kami semua. Jemaat-Mu yang menghadapi begitu banyak tantangan, begitu banyak persoalan. Tetapi satu keyakinan kami, bahwa Tuhan Yesus menyertai kami semua. Terpuji Engkau Tuhan Yesus.
Amin.